Ini ada dukun santet yang sudah kita tangkap, namanya Suro Menggolo. Cuman kan saya pengennya menyadarkan gitu. Ya sudah ketangkap. Cuman karena dia punya ilmu rawa rontek, nggak mati-mati. Cuma saya pengennya sih jangan mati. Ya tetap saya kasih minum kalau mau minum. Tetap saya kasih minum. Izin. Kalah grup. Lah aku ngeletak wi. Huruf wis kalah apalagi kamu. Ini jadi pelajaran buat kamu, Kun. Kalau ilmu hitam itu pasti pada akhirnya bikin kita sengsara. Wes sekarang kamu tobat aja loh. Ya toh? Loh. Ora tapi toh. Terus bah. Buli gue. Yes. Bawaan pulang sana. Susah kalau Samsudin. Ayo bawa aku. Bawa pulang. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Wah iya, untuk saudara-saudaraku yang mau ikut umroh di bulan 3 nanti, silahkan ya, silahkan daftar. Itu biayanya berapa, sekitar 30 berapa gitu, 12 hari di sana. Yang mau bareng-bareng sama saya, monggo. Nanti bulan 3 saya berangkat umroh. Yang mau daftar silahkan dari sekarang. Jadi nanti pas di bulan puasa umrohnya. Jadi saya pengen mungkin bulan puasa off dulu, kita berhenti dulu.
dari kegiatan bikin wayang ya, dari acara yang biasa saya tayangkan, kegiatan-kegiatan saya di YouTube. Saya mau fokus untuk bulan puasa itu untuk beribadah dulu. Monggo yang mau ibadah bulan suci di Mekah umroh bareng saya, silahkan. Nggih, saudara-saudaraku semuanya, dalam hidup ini kita jangan pernah berharap apapun terhadap manusia. Jangan, karena semakin kita berharap kepada manusia, itu akan semakin membuat diri kita kecewa kepada siapapun itu, kepada siapapun. Selagi itu makhluk, selagi itu manusia, jangan berharap yang berlebihan. Itu semuanya hanya akan membuat diri kita kecewa atau bahkan sengsara. Orang yang marah itu kenapa? Karena dia kecewa. Padahal kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah kecewa. Dan ini yang saya lakukan dari dulu. Saya tidak pernah sekalipun berharap apapun dan siapapun dan apapun itu, selagi itu manusia. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika seseorang percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan percaya diri. Demi Allah saya katakan, orang yang benar-benar yakin dan bahkan hakul yakin kepada Allah, dia akan punya percaya diri yang sangat kuat. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Selain itu, dia akan mempunyai keyakinan bahwa seburuk apapun keadaan saat ini, suatu saat entah ketika kita mati ataupun nanti, ataupun anak cucu kita, pasti akan mendapatkan kebaikan dari apa yang saat ini kita lakukan. Dalam keadaan terburuk seperti apapun, jangan pernah berharap kepada manusia. Itu hanya akan membuat hidup kita sengsara. Demi Allah, dalam keadaan sesulit apapun, percaya diri, suatu saat keadaan pasti akan baik. Dan demi Allah, itu benar-benar terjadi. Jadi saya berkata ini dari dalam hati. Jadi bukan, kalau orang Jawa bilang itu manis-manisnya lambe. Makanya orang Jawa itu punya simbol namanya kendi. Kendi itu bisa dikatakan pengendalian diri. Kendi itu pantasnya ya cuma diisi air putih. Kalau diisi kopi, diisi teh nggak pantas. Jadi putih nyoba jero gitu maksudnya. Jadi apa yang saya sampaikan itu benar-benar dari darah mati. Dan kalau kita menyampaikan atau melakukan sesuatu hal yang dari hati, nggak perlu kita bicara panjang lebar, pasti akan sampai ke hati orang. Jika kita melakukan sesuatu hal dari hati, pasti akan sampai ke hati. Dan pada akhirnya juga ya putih nyoba jero tadi, seperti itu. Yang jelas saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan semuanya, percaya diri. Ketika panjenengan sudah percaya diri, panjenengan tidak akan mudah dibohongi dan tidak akan mudah untuk terombang-ambing oleh keadaan, dan tidak akan gampang yang namanya terseret arus. Sampean punya jati diri, punya pengendalian diri, dan sampean percaya diri. Dan sampean nggak akan bergantung kepada siapapun demi Allah, kecuali hanya kepada Allah. Karena tempat bergantung itu hanya Allah. Selain Allah, semuanya sia-sia. Sampean baik sama orang, contoh, baik sama orang tua saja. Kalau sampean harapannya hanya orang tua, sampean pasti kecewa. Gimana tidak? Contoh orang tua pikun, ya. Saya punya tetangga namanya Pak Solikin, ya kan. Semuanya orang tuanya sudah tua, ya. Baiknya itu ya harus karena Allah. Kalau hanya karena manusia, coba. Orang sudah tua, orang tua kita baik. Ya namanya orang tua, pikun, semuanya dikasih makan, bilangnya belum. Atau kita baiknya kayak gimana, semuanya orang tua kita karena sudah tua, ya kadang-kadang ya gitu marah-marah. Ya kita harus ikhlas seperti itu. Karena apa? Baiknya karena Allah. Begitu juga ke anak kita, ke tetangga kita, ke saudara kita, ke siapapun itu. Kalau balasannya hanya mengharap dari manusia, demi Allah kecewa kita. Tapi kalau karena Allah tidak, karena kebaikan itu ini Allah yang menjamin. Jadi ketika kita berbuat baik, nanti pasti
pasti akan kembali ke kita, entah besok, entah nanti, entah kita sudah mati, entah itu ke anak cucu kita dan sebagainya. Contoh saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngaji. Dari kecil saya hanya merawat orang tua saya. Ngaji pun ya cuman derek-derek ke kiai, cuman suka aja ke kiai, ke ulama, ke habaib dan sebagainya. Tapi ketika sudah tua gini, terasa hidup saya itu kayak semuanya itu mudah. Nah, itu saya rasakan kenapa? Karena itu tirakat dari orang tua saya, itu barokah dari orang tua. Jadi ketika kita itu bertirakat, jangan kita itu bertirakat untuk diri kita, nggak perlu. Karena sebenarnya setiap anak itu sudah ditirakati orang tuanya. Contoh orang tuanya bekerja siang malam, kayak saya semuanya malam nggak tidur bekerja, atau saya kerja siang keringetan, itu tirakat untuk anaknya. Ketika kerjanya halal, itu pasti nanti doanya nyampe ke anaknya. Tinggal bagaimana anak itu mau nggak itu berbuat baik atau mendoakan orang tuanya. Karena banyak orang yang sengsara itu bukan karena nggak pernah didoakan orang tuanya. Sayangnya anak itu aja yang nggak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa atau tirakat orang tuanya tadi nggak nyampe ke anaknya. Makanya zaman dulu itu orang nanam jati, walaupun nggak panen tapi buat anaknya, nanam kelapa dan sebagainya, semacam itu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, jika ingin hidupnya mulia, minimal ada satu yang digunakan 1 jam saja pada waktu malam untuk dzikir, namanya dzikul dzat, yaitu dzikir yang benar-benar mensyukuri, menyambungkan hatinya dengan orang tuanya tanpa kita itu memikirkan diri kita sendiri. Contoh, bangun malam jam 3 atau jam 2, pokoknya waktu malam ketika orang-orang tidur itu sambungkan coba dengan orang tuanya. Bisa kirim Al-Fatihah minimal 7 kali atau minimal 77 kali. Itu nanti 41 hari aja nggak putus. Itu nanti sudah akan ada perubahan di dalam hidup panjenengan. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu berdoa untuk diri kita, sebab nggak ada namanya anak yang nggak didoakan orang tua, itu nggak ada. Cuman sayangnya nggak doa bidoa tadi, anak tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa orang tuanya tidak nyampai kepada anaknya. Semoga saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini bisa mengambil hikmahnya, bahwa jika kita ingin mulia, maka kunci yang pertama adalah memuliakan orang tua, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada. Nanti pasti akan mulia, baik di dunia maupun di akhirat, tidak sekarang, bisa nanti, atau bahkan ketika kita sudah mati. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya saya berharap ya, mungkin kalau ada warga Blitar atau Jawinangun atau siapapun yang melihat tayangan saya, sebenarnya saya sangat berharap banyak dari warga Blitar atau warga Jawinangun itu yang ikut berpartisipasi, boleh di acara pengajian, ataupun kalau mau usaha sama saya ya silahkan gitu. Ada juga di sebuah desa itu namanya desa YouTuber juga ada. Karena apa? Karena dakwah itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu dakwah itu menggunakan wayang, zamannya Kanjeng Sunan, ya kan. Kalau sekarang zamannya itu kan media sosial, kita bisa kok berbagi ilmu, ya kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik ya diam aja. Seenggak-enggaknya kita bisa mengajak orang untuk sholat, untuk sholawat, ya jangan ada kebencian, terima ing pandum dan lain sebagainya, itu dengan media sosial kita. Dan saya welcome sebenarnya dengan siapapun itu, monggo yang mau kan gitu. Kalau kita cara berpikir orang yang mau maju itu, ketika ada orang maju itu dia senang dan mau mendekat, mau belajar, itu orang kalau mau maju. Tapi kalau orang yang mundur, tanda orang fakir itu kalau ada orang maju, auzubillahi min dzalik, iri dengki seperti itu. Dan saya yakin saudara-saudara saya itu banyak yang pengen maju. Caranya seperti itu. Bagaimana ketika ada orang yang maju, kita belajar ilmunya, itu nanti, karena ada di dalam kitab Al-Ala juga bahwa ketika seseorang dekat ya, kitab Alim Muta'alim ya, ketika seseorang pengen bau wangi ya dekatlah dengan orang yang jualan minyak wangi. Kalau ada orang yang jualan ikan ya, kalau kita mendekat nanti kita kena amisnya gitu. Jadi siapa yang mau berkembang ya monggo ikut dengan saya kayak gitu, kayak
bikin media sosial gitu, kita kembangkan, ya kan? Enak loh sebenarnya. Saya lo welcome. Siapa yang mau ikut saya, ya silahkan. Siapa yang mau ke pondok saya, silahkan. Lo saya kalau saya sukses, ada orang yang ikut sukses, lo saya senang gitu. Dari dulu sebenarnya, dari dulu, demi Allah dari dulu saya welcome siapapun. Cuman kan jarang yang mau gitu. Masa Likin aja ya baru-baru sekarang ini mau. Dulu ya nggak mau. Pak RT ya. Terus siapa itu? Bu Erni. Dan kalau ada yang mau silahkan gitu. Malah saya nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, senang gitu. Cuman mau apa enggak kan begitu. Kadang kan ya gimana ya, nggak semua orang mau berkembang seperti itu. Yang jelas saya welcome gitu. Ini dakwah saya. Saya nggak ada kok ceritanya yang saya sukses sendiri, orang lain nggak boleh sukses. Enggak, itu monggo. Kalau mau sukses bersama saya, silahkan seperti itu. Untuk siapapun itu, ada juga kok dari warga-warga yang lainnya kayak gitu. Nah ini ada dukun santet yang sudah kita tangkap, namanya Suro Menggolo. Ini masih umek, masih hidup guys, masih ini. Cuman kan saya pengennya menyadarkan gitu. Ya sudah ketangkap. Cuman karena dia punya ilmu rawa rontek, nggak mati-mati. Cuma saya pengennya sih jangan mati. Ya tetap saya kasih minum kalau mau minum. Tetap saya kasih minum. Idin. Oh, Din katanya. Ya. Apa? Lu sopo iki ya sapa? Deloken. Guruku kemana? Ya nggak tahu, kamu yang sama guru tanya ke saya. Walah. Jancuk. Heh, Guruku iki. lu gurumu malah mbok pincuk-pincuk nih piye ta iki? Kun. Kalah guruku. Lah kuwi ngletak wi. Gurumu wis kalah apalagi kamu. Ini jadi pelajaran buat kamu, Kun. Kalau ilmu hitam itu pasti pada akhirnya bikin kita sengsara. Nah, sekarang kamu tobat aja loh. Ya toh? Loh. Ora lebih toh. Tobat toh. Bener lagi guruku. Bener pora. Bener pora. Wah. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Ngombe, Bah. Bah. Ngombe. Dalam? Ujung ledek sampean. Enggak. Ngadeke ra iso lho, Guru. Berdiri aja nggak bisa. Iso-isonya kalah. Para Samsudin. Ini yang katanya paling sakti, yang katanya nggak bisa mati, yang katanya hebat, ya begitu doang. Ojo sombong sampean. Enggak. Enggak. Yang sombong lu sapa, Kun? Sombong sampean. Tuh, yang sombong sapa? Punya apa dia, Mbah? Sampai kalah. Punya apa dia, Mbah? Yang sombong lu sapa? Yang berdiri kamu, yang peteteng-peteteng kamu kok sayang dibilang sombong. Tuh. Sampean kemarin sempat kalah Heeh. lawan aku. Heeh. Punya apa di sekarang, Mbah? Enggak punya apa-apa. Jangan bohong sampean. Enggak bohong. Ojo ngapusi. Karepmu. Punya apa sampean sekarang? Menang dan kalah tuh buat saya nggak jadi tujuan. Yang penting berjuang. Loh, buktinya guruku Heeh. ampe kayak ngene, ha? Lah piye kaya ngono kuwi?
Punya apa dia Mbah sekarang Mbah? Istanbul. Oh Istanbul. Istanbul Turki kono. Apa Istanbul? Joguyu. Nggak punya apa-apa. Apa Istanbul? Ya nggak tahu. Ojo ngapusi sampean. Enggak. Hah? Enggak. Ayo bantai, bantai. Jangan mentang-mentang guruku wis kalah. Eh. Aku ya belum kalah. Ya itu gurumu selamat no bawaan pulang. Bawa pulang sana. Sampai yo ngene Mbah. Lah ya. Abot iki. Mulai Mbah. Mulai ora? Iki murid kurang ajar iki mosok gurune. Ya digotong dibawa pulang. Mulai Mbah. Dia berdiri aja nggak bisa. Coba berdiri no gotong. Begono. Penasaran aku. Kok bisa sampai kalah kayak gini? Penasaran dibuktikan. Kalau sudah tidak mampu ya taubat gitu aja. Apa Istanbul deh? Istanbul. Istanbul ki ibu kota Turki sana. Joguyu Din. Lo gak percaya. Aku emang akuin kemarin lawan sampean harus kalah. Tapi aku penasaran sampai ini punya ilmu opo gitu. Ilmu sabar. Ilmu sabar sampai kemarin harus kalah ilmu sabar terus. Jangan ngapusi Din. Opo Istanbul? Hah? Istanbul ki kota Turki sana loh. Jauh itu. Beda. Guruku bilang Istanbul. Terus Mbah. Mulih gue. Yes. Bawaan pulang sana. Susah ngomong Samsudin. Ayo bawa aku. Bawa pulang. Bawa pulang gurumu. Loh. Diapain Din guruku Din? Nggak diapa-apain. Hah? Masih utuh. Bawa pulang. Bawa pulang kalau bisa. Ayo Mbah. Wih. Iya iki. Din. Diapain guruku? Ya kamu nanti kalau nggak bertobat saya begini kan. Kamu nanti kalau nggak tobat ya jadi kayak gini. Beki Mbah. Montro apa iki Din? Montro apa? Sampean baca montro apa? Nggak baca mantra apa-apa. Kunci dikunci. Kunci gaib. Hotel. Kunci gaib. Sampean kalau emang sakti Din. Lepasin guruku. Ya kalau kamu sakti lepas no gurumu. Yuk, sampean yang buat. Katanya sampean yang Lepaskan sakti. Kalau aku nggak sakti kok. Sampean takut kalau guruku bangkit lagi, hah? Ya kalau bisa bangkit no. Sampean takut? Nggak ada yang saya takutkan. Takut kecuali ya sampean? Allah. Nggak ada yang saya takutkan. Kenapa ini dikunci-kunci, hah? Ya itu kan dia punya ilmu rawa rontek, ilmu tanah. Ya terus? Harusnya tanah itu kan sabar. Ya apa yang dia lakukan sekarang kembali ke dirinya sendiri. Sekarang tanah ngikat dirinya. Loh, pasti dikunci kalau sampean. Sembarang sak gelmu omong. Kamu nanti ya jadi muridnya nanti akhir-akhirnya kayak begitu kalau nggak mau tobat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i Gimana Mbah cara lepasnya Mbah? wa sifati. Hah?
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim Lepaskan guruku. wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa Jangan mentang sahbihi sampean wa sallim. sekarang menang, ha? Gini loh, sampean itu kalau ndak bisa ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kamu ndak bisa kok minta pertolongan ke manusia atau ke saya, kecewa kamu. Kamu katanya sakti, punya Pusing sampean, ha? punya ilmu gaib. Ya minta kepada yang maha gaib, kok minta ke saya? Terus kamu belajar ilmu buat apa? Kamu belajar ilmu, katamu tirakat, puasa, ngalong, lowong, terus buat apa? Katanya kamu punya ilmu. Wes, nanti ceramah lagi. Ini guruku bebasin dulu, Den. Ya bebas nah, kalau kamu bisa. Wong saya nggak ngapa-ngapain. Saya ikat juga enggak, saya apa-apain juga enggak. Saya cuma ngeliat doang. Pusing sampean. Saya cuma ngeliat doang. Aku lihat tanganmu gerak-gerak tadi, ha? Ya, namanya orang hidup ya gerak-gerak toh kun. Nempel-nempel tanah tadi. Lah nempelnya nempel toh kun. Wong orang hidup nempel tanah, masa terbang? Sampean jangan mentang sampean menang. Saat ini sampean sombong, ha? Wis guruku pulih. Kok ratakan pondokmu, ha? Dengar, Ra? Dengar wong ndak budak. Guruku pulih, ku ratakan pondokmu. Hah? Lepaskan dulu guruku. Ya kalau kamu bisa lepas no toh. Takut sampean. Takut sampean. Sampean takut, ha? Madu saya di mana ya? Mending saya minum madu aja lah. Cuk. Mana madu saya ya? Kita ngambil madu dulu ah. Guruku, Hah? gimana cara lepasinnya? Nggak tahu urusanmu. Mana madu saya ya? Bah. Ye, Kimbah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Allah Akbar. Masih penasaran? Bangsat sampean. Masih penasaran? Mbah, tunggu Mbah. Aku tak ambil pusaka Mbah. Aku pasti bebasin. Belenggu Samsudin. Belenggu Samsudin dah sampean, Mbah. Din, Nggih. pembalasan. Siap. Kalau sampai guruku kenapa-napa, Din, Saya nggak ngapa-ngapain. sampean. Saya nggak ngapa-ngapain. Kuratakan pondok sampean. Ojo senang dulu sampean, Din. Mbah, tungguin aku, Mbah. Nanti aku balik lagi. Ndang, buruk mati nanti. Kalau tobat sih insya Allah selamat. Biarin aja. Kita tunggu sampai dia menyerah. Ada saatnya nanti dia kita tahan, kita sadarkan. Tak tahu mana madu saya tadi. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua,
baik kepada sesama dan cinta kepada negara, hidup kita pasti bahagia. Jangan ada kebencian, jangan mudah sakit hati, dan ikhlas bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Hidup akan tenang. Dan kalau hidup tenang, kita akan menguasai keadaan, menjadi sinyal untuk alam semesta. Oke guys, kita tunggu saja orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.